Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita kembali lagi pemirsa Opini, obrolan pas di sini. Kita lanjutkan kembali ngobrol bersama dengan dosen ilmu komunikasi. Mungkin untuk teman-teman yang sekarang lagi nonton, nah, adakah di sini salah satu mahasiswa-mahasiswinya yang lagi menonton sekarang? Nah, kalau ini juga nih Bu, untuk sebelum kita ke tema masalah hoax ini kan banyak nih anak-anak muda sekarang yang mudah terpancing. Bahkan juga dari orang tua pun juga sangat mudah terpancing. Nah, tapi sebelum itu saya pengen nanya tentang seputar dunia kampus ini dulu. Ibu kan sudah ngerasakan, udah banyak generasi nih, dari tahun 2006 berarti awal mula menjadi dosen betul, Bu ya? betul. 2006 sampai di era-era sekarang dengan Gen Z ini. Apa sih Bu perbedaan dari teman-teman mahasiswa-mahasiswi dari zaman awal-awal Ibu dulu sampai di Gen Z sekarang ini? Iya, perbedaan itu pasti ada. Tapi ada positif, ada negatif sih kalau menurut saya. Untuk Gen Z sendiri ya, kalau dulu itu kan akses mereka kepada teknologi informasi komunikasi itu kan masih belum sekencang saat ini. Kalau dulu itu kan masih pakai SMS ya, pesannya itu masih terbatas lah, tidak bersifat visualnya nggak banyak. Kalaupun dia ada visual, dia juga terbatas kan, hitam putih biasanya masih, dan selebihnya audio. Jadi di situ memang mahasiswa atau Gen Z ya pada waktu itu ya juga mengalami keterbatasan akses teknologi dan publikasi. Jadi kan mereka taunya ya mungkin hanya dari baca koran, dengerin berita di televisi ya, kemudian informasi dari sekitar orang-orang terdekat, dari gurunya, dosennya seperti itu. Nah, sehingga mereka itu kalau menurut saya ya lebih bersih ya. Maksudnya lebih apa ya? Lebih alami dan lebih mudah untuk diatur, dikendalikan. Seperti itu. Kalau yang saya rasakan ya, lebih mudah untuk dikendalikan, diatur secara etika moral atau attitude juga masih aman. Menurut saya pada waktu itu. Tapi kalau sekarang kita bandingkan dengan saat ini, mereka kan akses teknologi informasi komunikasi udah semakin besar, semakin lebar. Mereka itu nggak bisa dilarang-larang lagi, kan? Mau buka channel A, B, C, D, mereka udah bisa sendiri. Dapat informasi pun mereka bisa dari mana-mana. Kalau tadi kan skopnya masih terbatas, ya kan? Medianya masih terbatas. Kalau sekarang kan bukan justru medianya yang ditinggalkan. Mereka jauh lebih banyak mendapatkan informasi dari online, dari link atau channel-channel yang memang sudah ada di perangkat gadgetnya mereka, gitu. Terutama dari media sosial. Nah, ini kan filterisasinya sebenarnya tidak terjamin ya menurut saya. Filterisasinya tidak terjamin dibandingkan dengan media mainstream seperti radio, televisi misalnya yang memang untuk filternya itu lebih terjamin, kan ada gatekeeper. Ada benar, betul. Ini ya, ada penyunting. Ada penjaga gawangnya. Di radio, di TV kan sudah difilter terlebih dahulu baru disiarkan. Koran juga ya, media cetak. Jadi sementara zamannya sekarang itu lebih kepada sosial media. Mereka lebih asik dengan itu. Sehingga informasi-informasi yang masuk ke sosial media kadang mereka percaya saja begitu kan. Percaya dan mudah untuk mereka tiru. Yang menurut mereka itu menyenangkan, membahagiakan ya, dan tidak pusing-pusing ya, mereka cenderung lebih cepat untuk mengikutinya. Makanya sekarang juga mulai tren dengan hoax itu tadi, Bu ya. Betul, dengan budaya-budaya baru yang masuk, mereka lebih cepat mengikuti. Berapa banyak anak-anak Gen Z itu kan udah nggak seperti kelihatan anak Gen Z made in Indonesia lagi, tapi udah Gen Z made in Korea. Benar. Apa yang mereka suka dengan Korean style, mereka bergaya seperti Korea. Mereka lebih tahu makanan luar, budaya luar, kan itu kan semua dari sana. Nah, sehingga memunculkan problem lain, yaitu problem etika, attitude ya. Sehingga di
situ tantangannya untuk para pendidik saat ini. Jadi kita itu makanya tidak heran ya kalau di kampus-kampus itu sudah banyak tuh poster-poster atau banner-banner yang menghimbau atau menuliskan tentang cara beretika kepada dosen, Oke, misalnya mungkin kalau cara menelpon, cara berpakaian. Mungkin kalau zaman dulu cuman kebiasaan yang kurang mengenakan dari seorang mahasiswa paling terlambat gitu Bu ya. Terus juga dari pakaian yang diminta pakai kemeja dia pakai baju kaos ya, gitu. Sekarang masih sih kayak gitu, masih seperti itu. Cuman gaya style atau komunikasinya kan sudah mulai berubah ya. Karena ini perangkat selalu di genggaman, mereka kadang sudah tidak tahu waktu lagi kan. Oke, benar. Tiba-tiba WA dosen jam 12 malam misalnya, Pak, Bu, besok ada nggak di kampus misalnya gitu kan. Kalau dulu kita mau nelpon dosen, wah Iya, kamu aja saling kan ini dorong-dorongan gitu. penuh pertimbangan. Betul. Tapi kalau sekarang kan udah tidak ada lagi itu, karena mereka tidak perhatikan ya seperti itu. Nah, belum lagi mereka menyebarkan informasi-informasi yang tidak jelas sumbernya ya. Nah, itu juga kan berdampak terhadap siklus komunikasi di sekitar mereka sendiri. Ini nular kan ya, ketika informasi itu disebarkan maka dia akan menular ke sekitar kita. Dan ini juga jadi tantangan juga berarti dong untuk bagi seorang dosen berbicara tentang seputar skripsi. Ya. Nah, dengan dunia online yang begitu bebas sekarang, plagiat itu kalau dulu kita mau ngeplagiat itu nyari sumbernya susah gitu. Nah, kalau sekarang gampang. Dan itu jadi tantangan juga untuk ibu juga gitu Bu. Wah, ini memang benar-benar hasil karya dia atau plagiat. Iya. Nah, jadi sekarang kita harus punya mekanisme juga untuk mengatasi hal itu. Nah, sehingga itu menjadi prasyarat yang harus dilakukan ya untuk cek plagiarisme ketika mereka itu harus menyelesaikan studi, misalnya untuk tugas akhir atau untuk skripsi tesis ya, itu mereka harus di screening dulu karya tulisnya nih. Ini kira-kira udah original atau kopas-kopas seperti nambah itu. pekerjaan dosen. Iya, termasuk juga untuk tugas-tugas perkuliahan ya. Nah, kita dosen itu kan harus tahu apa aplikasi yang mendukung untuk cek plagiarisme. Itu bisa dipakai. Karena memang sekarang itu kan eranya sangat mudah untuk mengcopy paste. Betul. Jadi kalau tidak punya kesadaran, tidak punya integritas untuk menampilkan sesuatu karya yang baik, maka itu akan menjadi karya tiruan yang banyak seperti itu. Nah, disinilah plagiarisme itu jadi menjamur ya, karena kita atau mahasiswa sendiri, Gen Z sendiri saat ini mungkin dia tidak memiliki kemampuan untuk memparafrase atau untuk menuliskan dalam bentuk kalimat yang baru dari hasil yang mereka baca, sehingga mereka tinggal kopas saja. Apa yang mereka baca udah langsung pindah. Iya, nah ini yang bahaya kan. Jadi kemampuan, sebenarnya mereka pintar, Gen Z itu pintar, tingkat intelijensia mereka saya yakin pintar, karena memang kan gizi sudah jauh lebih baik, ditopang oleh asupan yang juga memadai ya. Artinya kan kalau secara intelijensia itu tidak bisa disalahkan lah, tidak bisa ibaratnya dijadikan alasan. Tapi ya itu tadi kemampuan mental, karena ini kan generasi mager nih sekarang, pegang gadget sambil tiduran udah bisa belanja, bisa baca, bisa dengerin lagu sekaligus ya, bisa main chatting-chattingan dan sebagainya, nonton video dan sebagainya. Jadi upaya untuk lebih berdaya berjuang itu akhirnya menurun, sehingga ya itu tadi mereka banyak yang udahlah males. Harusnya kan semua kalimat yang dibaca, diambil itu kan harus kita parafrasekan lagi, harus diolah kita lagi pikiran, baru diketik lagi gitu. Ya, misalnya kalau
tahu nih kalimatnya. Budi pergi ke perpustakaan pada hari Minggu. Nah, kan kalau tinggal kopas ya begitu lagi kalimatnya. Betul. Tapi kalau diparafrase kan bisa dibalik. Benar. Pada hari Minggu Budi pergi ke perpustakaan atau perpustakaan didatangi Budi pada hari Minggu. Kan Oke, seperti itu. benar, betul. Artinya kan berubah dia Benar. walaupun arti dan maknanya itu sama. Sama. Karena itu tadi karena mager udahlah kopas gitu aja. Oke, Iya, berarti gitu. ini perbedaannya lebih ke situ karena Iya, juga perkembangan zaman ya sekarang. daya juang ya anak-anak sekarang itu ya memang terlihat lebih minim kalau menurut saya. Oke, tapi kalau untuk buku-buku fisik, cetak fisik sekarang masih menjadi satu. Kalau dulu kan wajib punya buku ini gitu. Kalau sekarang masih berarti? Enggak. Karena sekarang kan sudah banyak e-book, digital book ya. Jadi electronic book. Jadi kita tidak memaksakan mereka untuk beli buku. Yang jelas kita kasih referensinya, kemudian mereka bisa cari sendiri sumber referensi itu dari mana. Katakanlah kalau dari internet ya mereka bisa download ya, atau kalaupun itu berbayar ya mereka bisa membayar melalui kartu mereka sendiri. Kalaupun mau di print ya silakan dicetak sendiri seperti itu. Atau kalaupun mau beli buku sendiri juga ya nggak apa-apa. Oke, ini juga yang bisa dikatakan disalahgunakan sama teman-teman generasi sekarang Bu ya, karena ada e-book ini. Udah, jadinya ini bisa nih dikopas. Nah. Kalau dulu kan buku fisik kita harus baca, mau kopas pun juga ngetik lagi Iya, gitu. benar. Kalau sekarang tinggal Ctrl C. Ya, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Oke. Nah, berarti dengan adanya itulah tadi muncul sekarang hoax itu Bu ya, berita yang tidak benar, belum bisa dipastikan kebenarannya. Ya. Nah, kalau Ibu ingat sebagai dosen ilmu komunikasi, nah kalau untuk hoax ini sendiri masuknya komunikasi ini ke ranah mana Bu? Seperti Hoax. pengelompokan mungkin? Jadi sebenarnya hoax itu kan berita bohong ya, tidak benar. Kalau dikatakan dia masuk ke komunikasi apa, tergantung penyampaiannya dulu nih. Oke, nah seperti apa penyampaiannya dan masuk ke komunikasi jalur mana? Pemirsa Opini jangan kemana-mana, setelah iklan berikut ini kami masih kembali lagi hanya untuk Anda tetap di Obrolan Pas di sini.